Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Gereja sebagai Satu Pasukan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Gereja yang di atas dunia ini juga disamakan sebagai pasukan yang terlibat dalam peperangan. Gereja itu terpanggil ke medan perang untuk melawan kegelapan rohani. Sebagaimana yang tertulis dalam ayat inti kita di atas bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Oleh sebab itu orang-orang Kristen haruslah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah agar mereka dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri teguh. Efesus 6 ayat 13. Dari abad ke abad, gereja harus berperang melawan musuh, baik yang datang di luar maupun yang datang dari dalam. Kisah 20 ayat 29 dan 30. Gereja memperoleh kemajuan dan kemenangan yang menakjubkan, akan tetapi itu bukanlah suatu kemenangan sepenuhnya. Sayangnya, gereja itu sendiri masih memiliki banyak cacat. Dengan menggunakan gambaran lain, Yesus melukiskan ketidaksempurnaan yang terdapat dalam gereja itu di dalam Matius 13 ayat 24 dan 25. Yang mengatakan bahwa hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Kemudian dalam Matius 13 ayat 29 dan 30 dikatakan, apabila hamba-hamba itu hendak mencabut benih itu, petani pemilik ladang itu berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lambungku. Jadi jelaslah bahwa lalang dan gandum bertumbuh bersama-sama di ladang itu. Manakala Allah menuntun orang yang bertobat masuk ke dalam gereja, iblis juga tidak mau ketinggalan dan membawa orang yang tidak bertobat ke dalam gereja. Kedua kelompok itu mempengaruhi seluruh tubuh, di mana yang satu bekerja untuk memurnikan anggota gereja, sedangkan yang satu lagi bekerja untuk merusak mereka. Konflik antara mereka yang terdapat dalam gereja akan terus berlanjut sampai tiba kepada musim penuaian, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Jadi peperangan dalam gereja itu belumlah berakhir. Bencana dan perselisihan membentang di depan. Karena mengetahui waktunya sudah singkat, iblis juga lebih gencar memerangi gereja Allah. Wahyu 12 ayat 12 dan 17. Dan akan mendatangkan perlawanan dengan suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi Kristus akan turun tangan demi umatnya yang setia, yang akan terluput, yakni barang siapa yang namanya tertulis dalam kitab itu. Daniel 12 ayat 1. Kiranya kita semua akan tetap bertahan sampai kesudahan. Matius 24 ayat 13. Dengan kekuatan yang hanya berasal dari Kristus saja. Tuhan Yesus memberkati.